It's my life. Dan sekarang suhunya itu 4 derajat Celcius, jadi lumayan dingin. Well, tapi kalau misalnya ini kan belum pakai sarung tangan ya, belum terlalu dingin gitu. Dan gue akan tunjukin kalau misalnya ini kan udah musim gugur dan pohon-pohon itu daun-daunnya udah nggak ada. Nah, ini kita bisa lihat dari kejauhan pohon-pohon daun-daunnya udah banyak yang berguguran, makanya dinamakan musim gugur. Di kejauhan sana juga biasanya pohon-pohon ini nih, pohon-pohon kastanian itu yang kayak ada buahnya, yang kayak apa, kacang gitu dia. What's up beautiful people? Jadi gue sekarang lagi jalan kaki gue mau ke pos. Dan ini suhunya 2 derajat dan dia tuh berkabut, jadi lumayan dingin. Gue akan tunjukin perjalanan gue ke tempat pos karena gue mau ngirim barang. Ikutin terus ya. Jadi ini penampakannya ya. Berkabut dan jarak pandang ya 20-30 meter lah. Ini pohon-pohonnya juga daunnya udah berguguran, jadi pohonnya juga kelihatannya seperti ini. Jadi kalau misalnya jalan kaki ya jangan malam-malam, soalnya nggak angker juga sih. Bunyi apa coba itu? Mungkin ada bunyi anak-anak lagi main lah ya. Kita positive thinking saja. Ini di film Twilight ya, yang pertempuran antara serigala dan vampir. Karena ini bener-bener jalannya tuh, itu udah gak kelihatan lagi. Dan aslinya tuh kayak lebih berkabut gitu. Gue gak tahu di kamera kayak lebih agak wajar. Dah. Kan tadi gue habis dari gereja dan itu ada kayak iring-iringan musik gitu yang mengelilingi kota. Jadi tuh tadi juga yang main-main alat musik, beberapa ada yang ikut misa. Habis itu ada iring-iringan musik yang memutari area gereja gitu untuk biasa mendoakan kotanya. Karena biasa ada acara per paroki, kan setiap gereja itu dibagi di setiap wilayah kan yang namanya paroki. Nah, biasanya mereka ada acara untuk mendoakan di setiap musimnya gitu. Jadi itu salah satunya. Dan biasanya itu musik atau ada kemarin waktu pas mau musim panas itu misa di lapangan. Jadi untuk mendoakan gitulah setiap musim. Dan tadi itu kan pada pakai baju adat Bayan gitu. Jadi untuk di daerah Bundesland Bayan sendiri mereka punya baju khasnya mereka di yang dindel namanya, yang buat cewek dan yang buat cowok juga, dan itu khas banget, maksudnya tipe-tipe orang Bayan gitu. Oke, gue akan lanjut jelasin di sampai rumah karena ini lumayan dingin. Ini suhunya udah sampai ke 2 derajat. Jadi gue udah pakai sarung tangan juga. Oke. Ini pemandangannya. Oke. Kalau ngomong juga udah mulai keluar asap-asapnya. Oke, gue akan lanjut lagi di rumah ya. What's up beautiful people? Jadi gue akan lanjut video gue di dalam ruangan saja karena di luar itu sudah dingin. Suhunya sudah di bawah 5 derajat.
Dan kota gue termasuk kota yang lumayan dingin karena letaknya itu berbatasan dengan pegunungan Alpen. Jadi biasanya daerah pegunungan Alpen tuh yang lumayan dingin duluan karena kan di Alpennya itu bakal ada es yang muncul lebih dulu karena posisinya lebih tinggi kan gitu. Dan kita akan bahas-bahas saja tentang perkembangan corona yang ada di Jerman. Jadi kalau misalnya teman-teman ngikutin, Eropa tuh sekarang udah jadi pusat penyebaran virus corona, dan di Jerman sendiri udah masuk ke gelombang 4 karena emang angkanya tuh signifikan cukup tinggi. Dan yang paling tinggi itu di tanggal 11 November kemarin itu udah di angka 50.337. Itu gue tadi baca-baca lewat situs Coronavirus Worldometer di situ, dan perharinya belakangan itu udah di angka 40.000 50.000. Ya banyak hal sih yang mempengaruhi, yang pasti salah satunya kan udah mau masuk musim dingin nih. Jadi di musim dingin virus-virus lebih gampang buat menyebar gitu dibanding kalau pas kemarin summer itu kan daya tahan tubuh, imun tubuh tuh lagi kuat-kuatnya karena ada vitamin D dari matahari dan sebagainya macam, virus-virus juga nggak gampang buat nyebar. Tapi karena sekarang udah masuk musim dingin, imun udah pada turun, terus kan badan ini juga pegel-pegel ya kalau misalnya musim dingin, kayak bangun tidur, ini mah pagi-pagi kok gelap, masih jam 8 kok gelap, masih jam 8, udah jam 8 kok gelap, siang-siang juga berkabut, mager kan. Ya seperti itulah pokoknya, kalau musim dingin kan badan kita juga jadi nggak enak kan, jadi ya itu virus makin banyak, dan juga banyak faktor juga yang mempengaruhi. Salah satunya banyak orang Jerman yang nggak mau divaksin. Kalau dihitung, tadi gue baca di internet itu Jerman udah di angka 67,5% itu yang udah fully vaccinated atau yang udah dapat vaksin pertama dan kedua. Itu udah di angka 67,5%. Dan sisanya itu tuh banyak yang nggak mau divaksin. Alasannya itu kebanyakan karena mereka yang pertama masih aja ada yang nggak percaya sama corona, dan itu gue nggak ngerti banget sih itu kenapa mereka bisa mikir kayak gitu. Dan yang kedua, banyak juga orang-orang yang nggak mau kalau badannya itu disuntik oleh zat kimia gitu. Dan ada juga beberapa partai yang memang menolak vaksin. Gue nggak ngerti kenapa ya, padahal kan ini untuk kemanusiaan ya, kita harus vaksin gitu. Dan pemerintah juga banyak melakukan konferensi selama 1-2 hari belakangan ini supaya untuk menyarankan kepada masyarakat untuk siapa tahu semoga berubah pikiran, yang gak mau vaksin jadi divaksin. Karena untuk mencapai herd immunity itu kan butuh banyak orang, semua kalau bisa 100% itu untuk yang divaksin. Jadi peraturan sebelumnya sekitar minggu lalu itu peraturannya tuh 3G namanya, geimpft, genesen, atau getested. Kalau geimpft itu artinya lu udah divaksin full ya. Terus yang kedua genesen itu lu yang udah pernah positif terus sembuh, itu namanya genesen. Getested itu ada dua, antara antigen atau PCR. Jadi kalau kita mau masuk ke sebuah restoran atau kita mau masuk ke belanja atau klub atau event apapun, mereka memperlakukan aturannya itu 3G. Cuman peraturan baru itu per 12 November itu namanya 2G. Jadi antara genesen atau geimpft. Ya, antara genesen atau geimpft, antara udah diinfung atau udah diinfung atau divaksin atau udah pernah kena corona dan sembuh. Itu tuh untuk membantu masyarakat supaya mengarahkan supaya divaksin aja gitu. Karena menurut gue sih itu orang-orang yang lumayan egois ya kalau memang mereka nggak mau divaksin. Karena mungkin badan mereka kuat ya, tapi siapa tahu mereka kayak bawa virus kemana-mana. Dan memang banyak sekarang orang-orang yang kena positif itu mereka yang belum divaksin gitu.
Jadi itu yang sedang dihadapi kebanyakan negara-negara di Eropa, dan karena gue di Jerman jadi gue ngikutin perkembangan yang ada di Jerman sini gitu. Dan kalau gue ngobrol sama teman-teman gue yang orang Jerman, mereka tuh rata-rata udah pada frustasi gitu. Alasannya kayak kenapa dibanding tahun lalu, tahun ini peningkatan orang yang positif lebih tinggi, karena kan 50.000 itu pencapaian tertingginya Jerman per hari. 50.000 kasus positif COVID per hari itu pencapaian tertinggi yang pencapaian yang nggak bagus lah ya, maksudnya dicapai Jerman gitu. Padahal tahun lalu kenapa lebih rendah? Mungkin karena tahun lalu juga udah lockdown, jadi orang juga nggak banyak ketemu orang. Dan sekarang kan contohnya aja kalau gua kemarin pas di Stuttgart jalan-jalan bebas, banyak banget itu orang di pusat kotanya nggak pakai masker kan, jadi lebih gampang. Jadi memang lebih gampang gitu penyebarannya. Dan orang-orang udah pada stres, karena kalau misalnya positif karena corona ya berarti sakit fisik. Tapi orang-orang yang di sekitarnya kan pasti akan sakit mental, karena gue akan menghadapi hal ini lagi, nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, dan orang-orang udah kayak udah frustasi gitu. Dan beberapa event udah pastinya kayak nggak akan diadakan. Contohnya aja kalau tahun ini tuh yang nggak diadakan Oktoberfest. Oktoberfest itu biasa dirayakan di München. Orang-orang pakai baju dindel, terus nari-nari, lederhose buat yang cowoknya, nari-nari, terus minum bir banyak, terus makan makanan khas orang Bayern gitu. Dan itu memang eventnya nggak diadakan tahun ini karena alasannya corona. Dan juga sebentar lagi kan udah mau Natal. Biasanya Natal itu akan ada Weihnachtsmarkt atau pasar Natal, yang itu ciri khas event yang orang tunggu-tunggu, karena ya Natal, terus vibe-nya Natal, terus udah ada banyak salju, orang bisa jalan-jalan keluar. Itu hal yang ditunggu lah kalau misalnya pas lagi Natal di sini. Untuk daerah Bayern, beberapa kota itu udah menolak untuk adanya pasar Natal tersebut, dan orang-orang kayak nggak ada pasar Natal lagi, padahal itu orang tuh tunggu-tunggu, kayak it is the most wonderful time of my life. Ya pokoknya kalau Natal kan orang Eropa, orang Jerman itu terkenalnya dengan Weihnachtsmarkt, orang bisa jalan-jalan, terus ngelihat toko-toko gitu. Dan beberapa kota udah menolak untuk adanya pasar Natal demi mengurangi angka-angka positif gitu. Karena kan kalau misalnya Natal naik, belum nanti Januari Februari itu semakin dingin, biasa bisa sampai minus belasan lah, minus 17 derajat gitu. Dan pemerintah nggak mau mengambil resiko tersebut, jadi mendingan pasar Natalnya dibatalin aja gitu. Dan ya event-event pasti juga banyak yang dibatalin juga gitu. Jadi orang-orang udah kayak, pemerintah benar-benar harus ambil langkah tegas sih untuk mengurangi angkanya. Karena ini udah warning banget, udah 50.000 penambahannya per hari gitu. Kalau dibandingin sama Indonesia untuk fully vaccinated atau yang tahap 1 dan tahap 2 itu udah di angka 40%. Tapi yang tahap 1 udah masuk 60%. Karena memang masyarakat kan nggak ada yang menolak sampai demo gimana sama vaksin gitu. Berbanding terbalik sama orang di sini. Orang di sini kalau misalnya mereka nggak mau, mereka ngadain demo, dan banyak orang demo, banyak orang yang setuju, jadi akan menghambat proses vaksin itu sendiri kan, gitu. Oke. Di sini aja video gue yang kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, cheers.